Hai teman lulus, jangan sepelekan soal TKP ya. Nah, kalau kamu tidak belajar, tidak paham dengan soalnya, dan tidak tahu harus jawab apa, video ini sangat cocok untuk kamu. Nah, karena kita akan membahas 10 soal TKP CPNS yang hot dan sesuai dengan CPNS tahun 2021. Jadi, pantengin terus ya video ini sampai akhir, supaya kamu tahu cara mendapatkan poin 5 di setiap soal TKP. Bersama saya, Khairul Umam, mari kita belajar soal TKP. Oke teman lulus, kita lanjut ke soal yang nomor 1. Anda adalah seorang fresh graduate yang sedang melamar pekerjaan. Pagi ini Anda menerima kabar bahwa Anda lolos ke tahap wawancara. Saat berangkat untuk wawancara, Anda menemui kerumunan orang di jalanan. Setelah Anda cari tahu, ternyata telah terjadi kecelakaan dengan korban tabrak lari. Namun, Anda harus segera sampai kantor untuk mengikuti tahap wawancara. Bagaimanakah sikap Anda? Teman lulus, di sini kita dihadapkan ke situasi di mana kita sedang ada tes wawancara, kemudian juga ada kecelakaan. Perlu kita ingat bahwa tujuan utama kita di sini adalah ikut wawancara. Jadi, jawaban yang tepat adalah yang E. Ini mendapat poin 5. Karena apa? Karena kita sudah sesuai dengan tujuan kita di awal, yaitu ikut wawancara. Kemudian, untuk yang D, ini adalah 4. Untuk yang D. Kemudian, yang C, 3. Lanjut ke soal yang nomor 2 teman lulus. Anda merupakan pegawai di sebuah perusahaan. Anda sangat menikmati pekerjaan dan lingkungan kerja di departemen Anda. Tiba-tiba, Anda dipindahkan ke departemen lain yang masih berkaitan dengan pekerjaan sebelumnya karena suatu alasan tertentu. Semua rekan kerja Anda di departemen baru sangat serius dalam bekerja dan jarang bercanda satu sama lain. Nah, suasana lingkungan kerjanya itu sangat berbeda dari departemen sebelumnya. Bagaimanakah sikap Anda? Nah, teman lulus, ini menuntut ke profesionalan kita. Jadi, dimanapun kita bekerja, berarti kita itu harus tetap bekerja seperti tanggung jawab kita. Jadi di soal yang nomor 2, ini yang mempunyai poin 5, itu adalah opsi yang C. Nah, jadi kita lakukan adaptasi terlebih dahulu, kemudian kita bekerja sesuai dengan kaidah keprofesionalan. Yang C mendapat poin 5, kemudian yang B itu mendapat poin 4, yang A poinnya 3, kemudian yang D poinnya 2, dan yang terakhir adalah yang E mendapatkan poin 1. Jadi ketika kita dipindahkan ke departemen lain, kita harus adaptasi terlebih dahulu dan bekerja sesuai dengan profesionalitas kita. Soal yang ketiga. Anda dan tim diminta atasan untuk menyiapkan beberapa dokumen yang dibutuhkan atasan dalam rapat dewan direksi. Karena dokumen yang dibutuhkan sangat banyak, setiap orang dalam tim memiliki tanggung jawab masing-masing terhadap dokumen tertentu. Namun, salah satu rekan Anda itu terus menunda-nunda untuk mengurus dokumen tersebut, sehingga menyebabkan kinerja tim tidak selaras. Nah, bagaimanakah sikap Anda di sini? Jadi, kita juga harus profesional karena itu tadi diminta oleh atasan. Maka bagaimana sikap kita untuk mengatasi persoalan yang dibuat di nomor 3? Untuk poin 5, itu kita lihat dulu opsinya ya. Poin 5. Perkiraan yang mana teman-teman? Ya, tepat sekali untuk yang 5 itu adalah opsi yang E. Kok bisa E? Nah, E di sini kita memberikan pengertian kepada teman kita agar dia itu sadar
terhadap tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian untuk poin 4, ini poin 5 ya. Poin 5. Kemudian yang mendapat poin 4 adalah opsi A. Ini kita minta untuk tidak menunda setiap pekerjaan yang diberikan oleh atasan. Dan yang C itu adalah mendapat 3. Kemudian yang D poinnya 2, serta yang B adalah poin 1. Jadi teman-teman ingat, dalam bekerja kita juga harus profesional. Jika ada teman yang tidak masih menunda-nunda seperti ini, kewajiban kita adalah memberikan pengertian, menegur agar dia itu sadar terhadap tugas dan tanggung jawab dia sendiri. Soal nomor 4. Anda menjadi salah satu panitia dalam acara besar di kampus. Acara akan berlangsung besok. Jadi, hari ini Anda itu sangat sibuk karena masih banyak hal yang belum selesai dan siap. Tiba-tiba, kekasih Anda menghubungi Anda dan meminta tolong untuk menjemputnya di bandara. Karena tidak ada angkutan yang tersedia. Bagaimanakah sikap Anda? Di ilustrasi soal ini, dahulukan yang lebih penting. Karena tadi Anda sudah masuk ke dalam panitia, jadi segala konsekuensinya harus siap. Kita telaah dulu untuk opsi A, tidak datang untuk menjemput. Ini bukan merupakan solusi ya, sehingga opsi A nilainya 1. Kemudian yang B, meminta rekan Anda untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Ini merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab atas pekerjaan. Jadi untuk yang B, ini poinnya adalah 2. Yang C, menjemput kekasih terlebih dahulu, lalu melanjutkan pekerjaan yang tertunda selama Anda pergi. Nah, apakah waktunya cukup? Nah, ini juga bukan merupakan solusi yang tepat dalam ilustrasi soal ini. Jadi untuk C, poinnya adalah 3. Yang E, meminta maaf dan mengatakan bahwa Anda tidak dapat menjemputnya. Itu juga bukan merupakan solusi. Meminta maaf itu belum menyelesaikan permasalahan yang ada. Nah, jadi untuk yang E mendapat poin 4. Kemudian yang D, nah ini ada win-win solution di sini. Yang pertama, win-win solusinya adalah meminta kekasih untuk mencoba mencari angkutan lainnya yang memungkinkan. Karena sekarang zaman online, jadi mungkin bisa melalui aplikasi pesan online ya. Jadi untuk yang D itu mendapat poin 5. Oke teman lulus, kita masuk ke soal yang nomor 5. Adik Anda dan teman satu kelompoknya meminta Anda untuk menjelaskan bagaimana cara mengerjakan makalah dan laporan praktikum dengan benar. Sedangkan posisi Anda adalah seorang fresh graduate yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, apa yang dapat Anda sarankan untuk adik Anda dan teman sekelompoknya? Nah, ini karena kita adalah seorang fresh graduate dan belum bekerja, nah, apa yang bisa kita sarankan? Kita telaah dulu opsinya. Yang A, tidak menyarankan apapun. Ini bukan merupakan suatu solusi yang tepat. Mengapa? Karena kita hanya membiarkan teman kelompoknya adik kita tidak sadar bagaimana persaingan di dunia kerja. Jadi untuk A poinnya 1. Kemudian yang B, meminta mereka untuk aktif mengikuti organisasi. Nah ini juga bagus, di organisasi bisa mendapat banyak informasi dan pengetahuan. Tapi ini juga bukan merupakan solusi yang tepat. Dan yang C, meminta mereka untuk kuliah dengan sungguh-sungguh agar mudah mendapat pekerjaan saat lulus. Nah ini juga merupakan solusi yang lumayan bagus. Yang D, meminta mereka untuk rajin, serius, dan disiplin ketika kuliah agar lulus tepat waktu. Nah di sini hanya menyarankan seperti itu. Berarti untuk yang D ini poinnya 2. Sedangkan yang C ini poinnya 3. D poinnya 4. Nah untuk poin 5-nya itu adalah yang opsi E, meminta mereka menyiapkan soft skill dan hard skill sejak sekarang, karena dua kompetensi itu sangat penting dalam dunia kerja.
Lanjut di soal yang nomor 6. Saya menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan pada hari libur. Nah, secara tidak sengaja saya menabrakkan kendaraan tersebut. Tindakan saya itu bagaimana? Karena kita menggunakan kendaraan dinas tanpa sepengetahuan kepala kendaraan, maka kita harus menanggung segala konsekuensinya. Jadi, di opsi A, mencoba memperbaiki sendiri kendaraan tersebut, ini juga sudah merupakan inisiatif, tetapi belum merupakan solusi yang konkret. Jadi, yang B, melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan dan siap menerima. Ini juga merupakan solusi yang bagus, tapi kendaraannya juga belum bisa diperbaiki. Yang C, membawa kendaraan ke bengkel atas biaya pribadi dan mengembalikan dengan diam-diam. Ini sudah bertanggung jawab, tetapi dia tidak berani bertanggung jawab secara langsung kepada pimpinan karena telah membawa kendaraan tersebut secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari kepala kendaraan. Yang D, diam-diam menyimpan kendaraan tersebut karena tidak seorang pegawai pun tahu kalau saya menggunakannya. Ini bukan merupakan solusi yang tepat. Jadi yang D poinnya 1, kemudian yang A poinnya 2. Yang B itu mempunyai poin 4 karena terlapor pada pimpinan. Yang C poinnya 3 dan yang jawaban yang mempunyai poin paling banyak adalah yang E. Karena apa? Di sini kita sudah membawa kendaraan tersebut ke bengkel. Kemudian kita juga melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan kita serta menyerahkan segala keputusan kepada pemimpin. Kenapa? Karena tadi kita sudah membawa kendaraan dinas tanpa sepengetahuan dari kepala kendaraan. Lanjut soal nomor 7. Anda seorang karyawan apotek. Seseorang ingin membeli obat-obatan tertentu yang harus menggunakan resep dokter karena bisa membahayakan kesehatan. Dia tidak mempunyai resep itu, namun tetap memaksa untuk membeli dengan memberikan sejumlah uang yang lebih dibandingkan dengan harga obat tersebut. Apa yang Anda lakukan? Nah, kita lihat opsi A, B, C, D, E. Kita bisa langsung eliminasi. Karena di sini konteksnya adalah membeli obat dan obat itu bisa berbahaya terhadap kesehatan. Jadi, kita harus mengeliminasi opsi yang ada. Yang E itu sudah pasti poinnya 1. Karena kita menerima uang tersebut dan memberikan obatnya. Kemudian yang A, ini kita memberikan obat, berarti ini juga poinnya 2. Seharusnya kita tidak boleh seperti itu. Karena apa? Karena obat tersebut menggunakan resep dokter. Yang B ini 3. Yang C ini 4, ada tahap konsultasi. Dan yang D kita menolak dengan mantap. Karena obat yang diminta itu adalah tergolong mungkin obat keras. Dan itu bisa membahayakan kesehatan dari konsumen tersebut. Teman lulus, kita lanjutkan ke nomor 8. Anda diutus untuk menghadiri seminar untuk menggantikan atasan Anda. Pada saat yang bersamaan, Anda juga memiliki laporan yang harus dikerjakan, namun laporan tersebut bukanlah laporan yang mendesak. Nah, sikap Anda bagaimana? Di soal nomor 8 ini, kita menghadapi 2 persoalan. Yang pertama adalah kita harus menghadiri seminar untuk menggantikan atasan, itu sangat penting, dan juga ada laporan yang harus dikerjakan. Nah, di sini untuk yang pilihan A, menyelesaikan laporan terlebih dahulu. Ini bukan merupakan solusi ya, ini poinnya 1. Karena di sini yang paling penting adalah seminar. Kemudian jawaban B, laporan tersebut akan menjadi merepotkan jika ditunda. Bukan seperti itu ya, karena seminar ini yang penting. Jadi ini adalah poinnya 2. Kemudian yang C menghadiri seminar tersebut agar dapat menghindar. Ini kok malah menghindar, padahal laporannya itu sudah harus dikerjakan juga. Ini poinnya 3. Kemudian yang opsi E, menghadiri seminar dan mengerjakan laporannya nanti. Nah, kita hadiri seminar, tapi laporannya belum kita kerjakan. Ini juga bukan merupakan solusi yang tepat. Ini poinnya 4.
Nah, yang poinnya paling tinggi adalah yang D, ini poinnya 5. Mengapa? Kita hadiri seminar tersebut karena laporan yang Anda pegang belum selesai. Dalam artian belum selesai itu berarti laporannya sudah dikerjakan tetapi memang belum selesai. Kita tunda dulu, kita ikuti seminar, dan nanti setelah seminar laporannya langsung kita berikan kepada atasan. Nah, di sini kata kuncinya belum selesai. Belum selesai itu artinya sudah dikerjakan tetapi memang belum selesai, bukan ditunda atau bukan mengerjakan laporannya nanti. Lanjut ke soal nomor 9. Karena terjadi permasalahan dalam acara yang Anda buat, mengakibatkan beberapa sponsor yang mendanai acara Anda keluar dan tidak ingin mendanai acara Anda lagi. Hal ini tentu saja berdampak untuk kelangsungan seluruh komponen acara, termasuk para panitia lainnya. Nah, apa yang akan Anda lakukan? Karena ada permasalahan ya, ini harus butuh solusi yang segera. Untuk jawaban yang A, ini merupakan pilihan yang paling bijak karena di sini membuat strategi baru untuk meningkatkan hasil kinerja. Jadi A ini poinnya 5. Kemudian yang B, mempelajari hal yang mungkin menjadi penyebab. Ini malah mempelajari halnya dulu baru nanti menyusun strategi. Nah, ini bukan merupakan solusi. Jadi untuk B ini poinnya 4. C, tetap bekerja dengan baik, ini juga bukan merupakan solusi. Ini poinnya 3. D, tetap bertahan. Ini juga bukan merupakan solusi. Yang E, ini juga pasif ya, kita tidak memberikan solusi atau kontribusi nyata terhadap tim kita. Pada masa pandemi seperti sekarang, naiknya biaya hidup yang serba mahal serta sulitnya lapangan pekerjaan membuat Anda merasa terjepit untuk bagian perekonomian, apalagi untuk memenuhi perekonomian sehari-hari. Teman-teman Anda itu juga merasa kesulitan yang sama seperti yang Anda rasakan. Banyak dari teman Anda berujung dengan meminjam uang online dengan bunga yang tidak sedikit. Ditambah jika tidak dapat membayar tepat waktu, mengakibatkan bunga tersebut bertambah melebihi pinjaman. Nah, sikap Anda jika dihadapkan pada permasalahan ini adalah masalahnya cukup kompleks. Pada masa pandemi, otomatis perekonomian juga terganggu, sedangkan kebutuhan semakin banyak. Ini dari teman-teman itu meminjam uang online dengan bunga yang tidak sedikit. Nah, jika kita dihadapkan pada permasalahan seperti ini, cari jawaban yang benar-benar realistis. Kita lihat yang A, menasehati teman-teman. Ini juga merupakan perbuatan yang baik agar berhati-hati dan lain sebagainya. Kemudian yang B, mencari tahu sejarah perusahaan. Jadi ini benar-benar ditelaah apakah itu sudah sesuai dengan otoritas jasa keuangan yang ada atau hanya abal-abal dan lain sebagainya. C, tidak ingin melakukan hal yang sama. Ini juga merupakan solusi yang baik. Cuma di sini masalah yang utama adalah kesulitan perekonomian. Yang D, berusaha agar tidak melakukan peminjaman. Ini juga kurang realistis dengan kondisi yang ada. Yang E, ini juga kurang realistis. Jadi untuk poinnya E itu 1, D itu 2, C itu 3. Nah, B ini adalah 5. Yang A 4. Mengapa B 5? Padahal sama-sama mencari detail perusahaan. Tapi di sini ada kata menasihati. Jadi ada dua pekerjaan yang dilakukan. Jadi mencari tahu sejarah perusahaan dan menasihati mereka. Soal TKP ini sering banget mengundang diskusi buat teman lulus semua. Kadang ada yang menjawab A, ada yang bilang B, dan ada yang merasa C itu paling benar, dan opsi-opsi yang lainnya. Nggak apa-apa, itu boleh kok. Tapi supaya lebih pasti, saya sarankan teman lulus untuk belajar soal TKP di aplikasi Kita Lulus. Satu aplikasi ini
punya ribuan soal SKD CPNS paling hot. Pastinya setiap teman lulus mengerjakan tryout dan latihan soal langsung dapat pembahasan dalam bentuk teks maupun video. Pas banget kan? Nah, buruan deh. Kalian mendownload aplikasi Kita Lulus di Google Play Store dan segera berlangganan. Cuma 20 ribuan aja kok. Nah, gunakan link di description box supaya dapat penawaran spesial dari Kita Lulus. Nah, teman lulus, sekarang ceritain dong pengalaman kalian, baik di tryout maupun tes yang lain yang pernah kalian ikuti. Berapa nilai TKP yang kalian peroleh? Tulis di kolom komentar ya. Nah, terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di Kita Belajar selanjutnya.